Halo semua, apa kabar? Kita akan membahas materi 10 prinsip pemberian obat. Obat merupakan bentuk zat kimia yang mempengaruhi jaringan biologi pada organ tubuh manusia. Obat biasa digunakan dalam proses penyembuhan dari suatu penyakit. Dalam pemberian obat tidak boleh sembarangan loh. Pemberian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Lantas, bagaimana sih prinsip pemberian obat yang benar? Berikut ada 10 prinsip pemberian obat. Pertama, benar obat. Kedua, benar pasien. Ketiga, benar dosis. Keempat, benar cara pemberian. Kelima, benar waktu pemberian. Keenam, benar dokumentasi. Ketujuh, benar pengkajian dan riwayat pengobatan. Delapan, benar informed consent. 9. Benar interaksi dan evaluasi obat. 10. Benar pendidikan kesehatan tentang obat. Biar makin jelas, yuk kita bahas dan simak videonya lebih lanjut. Benar obat. Prinsip pertama dalam pemberian obat adalah untuk memastikan apakah nama obat itu sudah tepat. Warna dan bentuk ampul atau vial obat harus jelas. Lihat label dalam kemasan obat, perhatikan tanggal kadaluarsa obat, dosis penggunaan obat, dan juga kemasan obat. Bila obat sudah tak layak diminum, sebaiknya jangan diberikan kepada pasien. Harus lebih cermat dan berhati-hati ya. Benar pasien. Bila obat sudah tepat, langkah selanjutnya yaitu menanyakan identitas pasien terkait nama, umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit, sebab dapat mempengaruhi kerja obat. Bisa bertanya langsung dengan pasien ataupun keluarganya. Selain itu, kita perlu melihat gelang identitas pasien. Yang pertama, warna pink untuk identitas pasien perempuan, biru untuk identitas pasien laki-laki, merah untuk pasien dengan alergi obat-obatan, kuning untuk pasien dengan resiko jatuh, orange untuk pasien dengan infeksi, putih untuk pasien dengan jenis kelamin ganda, dan ungu untuk pasien dengan DNR. Meskipun Anda tahu nama pasien itu, Anda tetap perlu bertanya untuk memverifikasi. Benar dosis. Sebelum memberikan obat kepada pasien, pastikan sesuai dengan instruksi dokter dengan catatan obat. Waspadai perbedaan antara dosis dewasa dan juga dosis untuk anak-anak. Benar cara pemberian. Saat kita mengambil obat, lihat pada label obat yang tertulis apakah obat itu diberikan secara IM, IV, SC, atau bahkan IC. Misalnya, obat cefotaximin dengan pemberian secara IM atau IV. Pemberian obat dengan IM artinya diberikan lewat intramuskular atau otot dengan sudut tegak lurus 90 derajat. Pemberian obat lewat IM tujuannya untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot agar cepat diserap oleh pembuluh darah. Lalu bagaimana sih dengan pemberian obat yang lainnya? Mari kita bahas. Kedua, pemberian obat secara IV, yaitu lewat vena dengan sudut 25 derajat. Penyerapan obat lewat ini lebih cepat dibandingkan dengan intramuskular. Ketiga, pemberian obat secara IC atau lewat intrakutan. Pemberian obat ini dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang dilakukan untuk tes alergi terhadap obat yang akan diberikan dengan sudut 10-15 derajat. Keempat ialah subkutan. Tujuannya untuk mengirimkan cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Metode ini membuat penyerapan obat berjalan lebih lambat ketimbang dengan IM. Jarumnya sudutnya 45 derajat. Benar waktu pemberian.
Periksa kapan akan diberikan dan terakhir kali diberikan. Misalnya, obat diberikan 3 kali sehari dan waktunya pagi, sore, dan malam. Perhatikan antara obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Benar dokumentasi. Pastikan untuk menulis waktu dan keterangan apapun pada bagian dengan benar. Pendokumentasian ini dapat disimpan menjadi rekam medis, tujuannya sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dalam sebuah institusi kesehatan. Benar pengkajian dan riwayat pengobatan. Petugas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan obat kepada pasien. Di antaranya mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya ada interaksi obat dan juga dengan obat-obatan, dan juga interaksi obat dan makanan, serta efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat. Benar inform konsen. Beri pasien otonomi yang cukup untuk menolak pengobatan setelah menjelaskan efeknya secara menyeluruh. Benar interaksi dan evaluasi obat. Mengkaji setiap obat yang diberikan sebelumnya atau diet pasien yang dapat menghasilkan interaksi buruk dengan obat yang akan diberikan. Periksa juga tanggal kadaluarsa obat yang diberikan. Benar pendidikan kesehatan tentang obat. Berikan pengetahuan yang cukup kepada pasien tentang obat yang akan diminumnya dan obat apa saja efek sampingnya dan terapi yang diharapkan. Jadi, itulah 10 prinsip pemberian obat dengan benar. Petugas kesehatan harus menerapkan 10 prinsip pemberian obat agar pasien mendapatkan terapi sesuai dengan kebutuhannya.